Setiap pagi kita bangun, bersiap-siap, dan berangkat bekerja. Ada yang bekerja di kantor, ada yang berdagang, mengajar, mengurus rumah tangga, atau bertani. Kita semua sibuk mencari rezeki, tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa aku bekerja? Demi dunia semata, atau demi surga dan ridho Allah? Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, bekerja adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan semangat yang ikhlas. Maka mari kita renungi bagaimana agar pekerjaan kita setiap hari tidak hanya mendatangkan penghasilan, tetapi juga menjadi amal yang mengantarkan kita ke surga. Pertama, niat, penentu arah hidup. Setiap amal tergantung pada niatnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat inilah yang membedakan antara orang yang bekerja hanya untuk memenuhi ambisi dunia dan orang yang bekerja untuk menafkahi keluarga, membantu sesama, serta menjaga diri dari meminta-minta. Meskipun pekerjaannya sama, nilainya berbeda di sisi Allah. Jika seseorang bekerja dengan niat untuk mencari rezeki yang halal, agar tidak membebani orang lain, atau untuk menyebar manfaat bagi umat, maka insya Allah setiap langkahnya menjadi ibadah. Kedua, rezeki halal, hidup penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam mencari nafkah, kehalalan sangat penting. Tidak semua pekerjaan yang menghasilkan uang membawa berkah. Harta yang diperoleh dari cara haram akan merusak hati, menghalangi doa, dan bisa menghapus pahala. Dalam mencari nafkah, kehalalan sangat penting. Tidak semua pekerjaan yang menghasilkan uang membawa berkah. Harta yang diperoleh dari cara haram akan merusak hati, menghalangi doa, dan bisa menghapus pahala. Nabi Muhammad bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram. Neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Ahmad. Maka pastikan pekerjaan kita tidak hanya menguntungkan secara duniawi, tapi juga halal dan bersih di hadapan Allah. Ketiga, pahala di balik keringat dan lelah. Rasulullah sangat memuliakan orang yang bekerja keras. Beliau pernah mencium tangan seorang sahabat yang kasar karena bekerja menghidupi keluarganya. Beliau bersabda, "Ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bekerja dengan ikhlas bukan sekadar mencari uang, tapi juga membangun martabat, menunaikan amanah, dan menjadi teladan. Setiap tetes keringat yang keluar karena kerja keras yang halal akan menjadi saksi amal di akhirat kelak. Keempat, bekerja bukan alasan untuk lupa akhirat. Allah tidak melarang kita untuk sukses dan kaya, tapi jangan sampai pekerjaan membuat kita lupa sholat, lupa keluarga, dan lupa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia." Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Gunakan hasil kerja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sisihkan harta untuk sedekah, bantu orang tua, bantu anak yatim, dan pastikan waktu bekerja tidak mengganggu ibadah wajib. Jangan sampai karena mengejar dunia, kita mengorbankan nilai akhirat. Kelima, bekerja untuk membantu sesama. Salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dicintai Allah adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
seorang guru yang mendidik, petani yang menanam, dokter yang merawat, atau ibu rumah tangga yang menjaga anak-anak, semua itu bisa menjadi amal besar jika dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bekerja bukan hanya tentang gaji, tapi tentang kontribusi. Jadikan pekerjaan kita sebagai ladang amal dengan membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin. Keenam, etika dan akhlak dalam bekerja. Rasulullah dikenal sebagai orang yang paling jujur dan amanah, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Akhlak inilah yang harus kita teladani dalam bekerja. Nabi bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, sidikin, dan syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan curang, jangan menipu, jangan berbuat zalim di tempat kerja. Sekalipun pekerjaan kita sederhana, jika dijalankan dengan jujur dan amanah, maka itu adalah jalan menuju derajat tinggi di akhirat. Saudaraku, bekerja adalah bagian dari kehidupan. Tapi jangan biarkan dunia menipu kita. Tanyakan dalam hati, apakah aku bekerja hanya demi dunia atau demi surga? Jangan hanya sibuk mencari rezeki, tapi lupakan pemberi rezeki. Niatkan bekerja karena Allah. Pastikan jalan yang ditempuh adalah jalan yang halal. Jaga akhlak, jujur, amanah, dan manfaatkan hasil kerja untuk kebaikan. Dengan itu, insya Allah pekerjaan kita menjadi ibadah yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Bekerjalah sebaik mungkin, tapi jangan lupakan tujuan hakiki, surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi pekerjaan kita, menjadikannya amal soleh, dan menuntun kita ke surganya yang abadi. Amin ya robbal alamin.